wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'amillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, yang hendak kita baca pada kali ini qala al-mu'allif rahimahullah wa ta'ala nafsihi wa nafa'ana bihi amin. Aforisma sekarang yang hendak kita baca itu adalah al-ilmun nafi'u huwallazi yanbasitu fi sadri syu'a'uhu wa yankashifu bihi anil qalbi bina'uhu. Jadi ini kriteria ilmu yang bermanfaat dalam perspektif tasawuf, lebih tepatnya pandangan Imam Syarqawi yang kita pakai. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah, al-ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat. Huwallazi yanbasitu fi sadri syu'a'uhu, yaitu ilmu yang memancar di dalam dada. Jadi ada kisah kan dulu salah satu yang membunuh Sayyidina Ali. Konon katanya Abdurrahman bin Muljam ini, beliau kan kalau siang puasa, kalau malam tahajud itu. Kemudian hafizul Quran, penghafal Quran, cuman dia membunuh sahabat terbaik, Sayyidina Ali, sepupunya Nabi itu dan mantunya juga. Jadi salah satu pernyataan ulama itu, ya beliau ini termasuk ya orang pintar itu, berilmu. Cuman ilmunya itu nggak sampai ke dada, di mulut saja itu, nggak sampai ke tenggorokannya, kalau istilah kita. Jadi kalau dalam terminologi, dalam istilah tasawuf, ilmu yang seperti demikian, yang seolah-olah ilmunya itu Qur'annya hafal, kemudian dia puasa tiap hari misalnya itu ya, kemudian tahajud tiap malam. Nah itu bukan ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena tadi itu ilmunya itu enggak yanbas itu fisadri su'ahu. Jadi pancarannya itu tidak menetap di dalam dada itu. Kemudian wayan kasifu bihi anil qalbi kina'uhu. Kemudian kina itu ya bisa dimaknai penutup lah itu atau balutan itu ya. Wayan kasifu dan dapat menyingkap dengan ilmu yang bermanfaat itu anil kolbi pada hati kina'uhu apa penutupnya. Jadi orang berilmu itu gimana sih caranya orang berilmu? Mula-mula ya bodoh dulu itu. Jadi nggak mungkin orang itu berilmu kalau nggak bodoh dulu. Makanya ada salah satu idiom yang bagus itu fa'lam alaisal mar'u yuladu aliman. Jadi ta'allam itu ya, belajarlah. Alaisal mar'u yuladu aliman, karena tidak ada manusia itu yang terlahir langsung pintar itu. Langsung tahu jam yang ada kalendernya, nggak mungkin itu Mas. Jadi perlu cari pengetahuan tentang jam berkalender itu. Jadi ilmu itu banyak Mas ya. Cuman di sini al ilmu nafi kata Imam Syarqawi wa huwal ilmu billahi ta'ala wa sifatihi wa asma'ihi. Jadi ilmu yaitu pengetahuan tentang Allah, sifat-sifatnya dan nama-namanya. Itu yang disebut ilmu yang bermanfaat. Kemudian wal ilmu bikaifiyati ta'abbudi lahu. Kemudian pengetahuan tentang tata cara bagaimana beribadah. Makanya agama itu perlu dipelajari karena ada tata caranya. Orang sholat itu misalnya ya baik, misalnya sholat subuh 10 rakaat, baik itu. Karena lebih banyak kan ketimbang 2. Karena dia tidak tahu tata caranya, maka ilmu tersebut, pandangan tersebut itu menjadi keliru. Jadi yang nanti itu disebut dengan waham gitu ya. Daya duga yang ternyata kekeliruannya itu lebih besar. Kemudian selain tata cara beribadah, wa ta'addub baina yadayhi. Kemudian etika kepada Allah. Jadi kepada Allah ini kan juga punya etika. Punya akhlak lah itu. Jadi itu juga perlu dipelajari.
Misalnya dalam sholat itu sekalipun khusyuk, khusyuk ini bukan syarat sah sholat, tapi kan itu etika. Artinya nggak pantas kalau sholat itu ingat jam tangan. Itu nggak pantas, Mas. Ingat buat KTP misalnya. Itu nggak beretika. Jadi makanya kata Imam Ghazali ini kan segala sesuatu yang itu berbentuk pengetahuan pasti mulia. Cuman ada levelnya, ada derajat tertentu dari ilmu. Makanya di sini Imam Syarqawi menggunakan ilmu billah mula-mula. Kemudian tata cara beribadah, kemudian beretika. Karena ilmu Allah, lebih tepatnya kalau dalam hazanah Islaman itu kan ilmu yang paling tinggi itu ilmu tauhid. Jadi ilmu yang boleh karena itu yang mengantarkan kepada Allah. Apakah ilmu-ilmu yang lain itu tidak baik? Ya baik juga. Cuman ada levelnya, ada kelas tertentu. Termasuk kata Imam Ghazali, ilmu sihir itu juga sebagai ilmu bagus, bukan sebagai praktek. Mata kafir gimana? Bahaya kalau Mas Ahli itu. Tak neng Joko deki langsung disihir kan kita, jadi semut misalnya itu. Fahaza huwal ilmul ladzi yanbasitu fi sadri su'a'uhu. Nah, inilah yang disebut ilmu yang dia memancar di dalam dada. Yang cahayanya itu memancar di dalam dada. Sinarannya itu ya. Fayat tasi'u kemudian dia meluas wayan syarifu lil Islam. Kemudian dia menjadi penjelas uh, ada agama yang kita sebut dengan agama Islam itu. Wayang kasifu bihi anil kolbi kinauhu. Kemudian dapat menyingkap uh, penutup yang ada di dalam hati. Jadi kata beliau itu dua. Jadi ilmu bermanfaat yang pertama itu ya dia harus memancar di dalam dada itu. Kemudian yang kedua dia bisa membuka katup-katup yang ada di dalam hati. Kata Syekh Ibnu Athaillah. Kinauhu ay ghitauhu wa ghisyawatuhu. Jadi yang dimaksud dengan kina, yang maksudnya selubung yang bisa disingkap di dalam hati itu adalah maksudnya penutup atau selubungnya. Fatazulu anahu asyukuka wal auham. Sehingga nanti hilang, lenyaplah kemudian dengan ilmu yang bermanfaat itu keraguan-raguan wal auham dan daya estimasi. Kola Malik bin Anasin radhiyallahu anhu. Kemudian salah satu pendapat dari Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, laisal ilmu bikasratir riwayah. Jadi ilmu itu kata beliau bukan karena banyaknya riwayat. Jadi menurut pendapat ilmuwan ini, jadi bukan itu kata beliau, bukan banyaknya riwayat yang kita sampaikan kata beliau. Innamal ilmu, sejatinya ilmu tersebut adalah nurun yakzifuhullahu ta'ala fil qulubi. Jadi yang dimaksud ilmu itu kata beliau adalah cahaya. Yakzifuhu, konsep itu hempas. Konsep itu juga bisa bermakna rudal balistik. Jadi kecepatan itu kecepatan cahaya. Kalau dalam bahasa bapak-bapak itu menghempaskan kan itu kecepatannya itu seperti yang muncrat lah itu bahasanya. Kalau kata bapak kan itu agak ini ya, agak jorok gitu. Mungkin kecepatan kayak itu mas itu. Ya rudal balistik cara gampang lah itu. Jadi yang disebut ilmu itu kata beliau, kata Imam Malik bin Anas ini adalah ya yang cahaya itu yang seperti rudal balistik cahayanya tersebut. Ilkulubi yang terhempas itu loh yang masuknya itu. Itu baru disebut ilmu kata beliau. Kemudian manfaatul ilmi, kemudian sejatinya manfaatul ilmi, ilmu itu menjadi manfaat ialah ayyukor ribal abdu. Jadi hamba itu menjadi dekat mirrobihi kepada Tuhannya. Wa yab'adahu anil ru'yati nafsihi, kemudian dia menghindari dari ya memprioritaskan atau melihat dirinya sendiri. Orang itu kan kalau sholat menganggap, waduh, untung sekali saya bisa sholat. Atau misalnya tahajud, misalnya, kalau saya tahajud, teman saya belum tentu nih.
Atau misalnya ketemu dengan orang baru, tiba-tiba kayaknya saya lebih hebat dari orang itulah. Nah, itu juga termasuk ru'yatun nafsi. Jadi memprioritaskan diri. Jadi ria kepada dirinya sendiri. Lebih menganggap bahwa dirinya yang paling prioritas ketimbang orang lain. Wadzalika ghayatu sa'adatihi wa muntaha tolabihi wa iradatihi. Inilah dan yang demikian maksudnya nurun dengan manfaat ilmu, maksudnya yang dekatnya hamba dengan Allah, kemudian tidak memprioritaskan dirinya, kata beliau itu adalah puncak dari kebahagiaan dan tujuan wa iradatihi dan keinginan. Kalau ilmu yang bermanfaat itu banyak sih. Salah satu dari Ihkamul Hikam itu beliau menyebutkan apa? Ilmu itu ma'rifatu syai' ala ma huwa alaih. Atau kalau dalam definisi tasawuf itu yang disebut ilmu itu ya sebuah pengetahuan, pengetahuan yang memang dari Allah. Makanya mutasawwifin itu menggelari atau memberikan istilah untuk mereka sendiri itu menyebut dengan arif. Karena arif ini adalah pengetahuan yang sebelumnya dia nggak tahu. Jadi mula-mula kaum arifin itu memang ya melakukan perjalanan spiritual. Jadi memang melakukan proses. Karena kalau dalam ini ya, kalau pandangan Imam Asfahani itu perbedaan dengan kata arafah dengan alimah. Karena kata alim itu memang layak itu katanya untuk Allah. Jadi alim ini memang pengetahuan yang universal ataupun parsial. Makanya nanti itu bisa menjadi alam itu ya. Dalam apa kamus Quran itu. Maka sehingga dengan istilah itu kemudian kaum mutasawwifin itu menamakan dirinya sebagai arif. Jadi merasa tidak layak kalau menamakan dirinya itu sebagai alim atau ulama secara gampang begitu. Jadi kalau arif ini ya sebelumnya nggak tahu jadi tahu itu. Makanya mereka menggelari dirinya dengan hal tersebut ketimbang menggunakan kata alim itu. Sekalipun dalam Al-Quran itu kan disebutkan inama yasyallahu min ibadil ulama itu. Menyebutnya dengan ulama. Jadi salah satu kriteria ulama, salah satu pandangan hebat itu ketika ditanya ada namanya cewek itu. Beliau salah satu dosen di Mesir. Beliau sering mengajar mengajar apa eh, bayani ma'ani itu, ilmu balaghah. Jadi namanya itu Ridho Jundia kalau nggak salah satu dosen. Udah sepuh beliau. Beliau itu sempat ditanya perbedaan antara orang alim itu. Einstein itu termasuk orang alim atau tidak? Beliau kan terkenal pintar, fisikawan itu, matematikawan itu. Jadi kata beliau untuk membedakan terminologi Islam menggunakan kata alim dengan ulama itu beda. Jadi kata beliau kata alima itu nanti orang yang alim itu disebut alimun. Jadi dari kata isim fa'il itu ya, menjadi alimun. Jadi kata beliau menggunakan kata alim, Einstein itu memang termasuk orang alim. Tapi dia statusnya itu sebagai alimun. Jadi ada dua kata beliau, penggunaan kata jamak ulama sebagai orang alim. Ada orang alim, ya sebagai alimun, banyak orang yang alim, dan penggunaan ulama. Nah, ulama ini salah satu kriterianya itu adalah punya sifat khosyah. Itu diambil dari Quran, inama insyaallah min ubadil ulama. Khosyah ini artinya takut, cuman takutnya itu beda dengan kata khauf. Khauf ini takut karena ini apa tawakkuul makruh. Secara gampang dia itu takut dengan apa yang tidak disukai. Misalnya Mas Ali takut HP-nya hilang. Itu khauf. Karena objek yang dia takuti itu adalah sesuatu yang dia tidak suka. Tapi kalau khosyah itu takutnya bukan takut karena kehilangan, bukan. Takut karena dia itu tahu dan dia memiliki kemuliaan. Misalnya Mas Ali khosyah takut kepada orang tua. Bukan karena takut dipukul, karena dia takut orang tua ini memiliki kemuliaan. Salah satunya yang sudah merawat kita misalnya. Atau guru-guru kita. Kita itu punya sikap khosyah. Karena nggak mungkin guru kita itu pas mau
apa setiap hari mau dipecut itu ya, kecuali yang jarang masuk aja itu ya. Jadi hostnya itu rasa takutnya itu karena ini ya, karena dia punya wibawa, cara gampang begitu. Jadi kata Ustazah Ridho Junjia itu beda penggunaan kata alimun dengan ulama itu ya. Ya disebut alim, Einstein itu termasuk alim, cuman dia statusnya alimun. Kalau ulama dia nggak termasuk karena syaratnya ulama itu ya salah satu punya sifat khosyah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Eh, jadi al ilmu ma'rifatu syai' alama huwa alaih. Jadi yang disebut ilmu itu adalah pengetahuan tentang sesuatu yang sebagaimana adanya. Kemudian kalau an-nafi itu ma ba'asa ala asbabin najah. Jadi yang dia dapat mengantarkan kepada keselamatan minal mahalik dari segala macam malapetaka. Kemudian wa wasala ila hadrati syuhudir rabbi. Jadi yang disebut bermanfaat ilmu itu selain ini ya, selamat dari mahalik, hal-hal yang dapat merusak apa misalnya? Ya mengganggu stabilitas. Ya, misalnya yang ribut-ribut tambang, kalau itu mengganggu stabilitas alam, ya itu termasuk ya tidak bermanfaat kemudian. Makanya ada istilah ilmu apa? Ulama usu. Jadi ulama usu itu adalah ulama, dia alim memang, cuman menggunakan ilmunya itu untuk sesuatu hal-hal yang justru tidak diridhoi oleh Allah. Misalnya kita tahu pejabat ini pinter kan mereka. Kalau nggak pinter nggak mungkin. Kalau nggak pinter ini boleh jadi pejabat, orang tua kita jadi pejabat duluan. Karena mereka pinter, akhirnya mereka apa yang mereka ya pabrik itu ya. Kalau kita paling nyolongnya nyolong ayam, mereka pabrik ayamnya itu mas. Bahkan pemilik ayamnya dicolong juga itu ya. Apalagi cantik gitu mas ya. Jadi makanya ilmu ini perlu di ini kemudian ada ya ilmu itu kalau ada ilmu nafi ya berarti ada ilmu yang nggak bermanfaat kemudian termasuk ilmu yang dimanfaatkan untuk hal yang tidak benar itu justru itu adalah eh, apa ya ya kejahatan lah itu kejahatan terhadap ilmu. Kemudian wasola ila hadrati syuhudir rabbi dan juga ilmu yang bermanfaat itu mengantarkan kepada syuhudir rabbi ya makom musyahadah berarti ya, kan? Mengantarkan musyahadah itu maksudnya orangnya itu muraqabah nanti musyahadah muraqabah ini merasa diawasi oleh Allah. Jadi kan ada musyahadah, ada mujahadah. Kalau mujahadah dalam tasawuf itu orangnya itu takarruf, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Kalau musyahadah dia senantiasa hati-hati karena merasa apa dalam kehidupannya itu selalu di ya secara dalam tanda kutip dimata-matai oleh Allah. Jadi mau tidur pas ngaji takut itu kan. Karena lo nggak pernah tidur, ngantuk saya nggak pernah itu kan. Jadi orang kalau begitu ya kondisinya itu ada di kondisi ya ini di musyahadah, merasa diawasi, bukan kondisi ya. Makomnya posisinya di musyahadah, kondisinya ada nanti itu ya khauf, roja gitu. Baik kita lanjut. Wakola al mungkin al mahdawi karena nggak ada harokatnya. Ya. Sebenarnya muhdawah bisa dibaca itu. Bebas, bebas karena harokatnya nggak ada. Ya udah dibaca al mahdawi. Wallahu a'lam. Wakola al mahdawi qaddasa sirahu. Ya kalau sudah pakai qaddasa sirahu itu berarti beliau memang biasanya ya orang yang zuhud itu, orang yang yang melakukan laku-laku spiritual itu. Al ilmu nafi huwa ilmu waqt kata beliau. Jadi yang disebut ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu tentang waktu. Tahu ilmu tentang waktu itu. Memang dalam sufi ini memang mereka sufi ibnu waktu itu. Menyebut diri mereka itu sebagai anak waktu, anak zamannya. Makanya kalau Ibnu Waqti itu biasanya disebut huduruda ini ma'allah. Jadi yang disebut as-sufi Ibnu Waqti itu adalah huduruda ini ma'allah.
Jadi dia itu senantiasa apa ya? Senantiasa hadir bersama Allah. Jadi apapun tindakannya, apapun perilakunya, gerak-gerinya, itu senantiasa bersama Allah. Maksudnya bersamaan dengan apa yang Allah sukai. Misalnya Allah menyukai orang itu berbuat baik, ya yang dia lakukan berbuat baik itu. Kalau Ibnu boleh jadi makna yang disebut ilmu waqt, boleh jadi yang dimaksud apa hudur daim itu ma Allah itu yang senantiasa menghadirkan Allah dalam setiap kehidupannya. Nah, itu salah satu pesan guru saya sebelum ini, Mas. Kan nanti kamu mau menikah, Mas. Jadi salah satu pesan untuk orang yang mau menikah itu Bismillah. Setelah itu eh, masalah itu dalam kehidupan itu pasti. Jadi tidak ada di dunia ini orang yang bisa hebat sendirian. Makanya apa manusia kalau dalam bahasa Aristoteles ini kan zoon politikon. Kalau dalam bahasa bu guru di belakang itu bahasa sosiologi apa makhluk sosial. Jadi manusia itu senantiasa butuh dengan orang lain, Mas. Jadi dari sana sejatinya menunjukkan bahwa kita ini nggak bisa hidup sendirian. Makanya kata beliau itu ya sudah Bismillah dalam setiap kondisi apapun senantiasa melibatkan Allah itu. Karena tidak ada satu manusia pun yang bisa hebat sendirian. Ya supaya niatnya menikah itu kalau Mas Adi nanti mau menikah, ya. Oh enggak amin, Mas. Mau menikah di surga. Ibu ruan. Ya mungkin mau menikah di surga, Bang. Berarti kan cepat-cepat mati. Karena syaratnya nikah di surga itu mati duluan, Mas. Iya nggak ada Pak nanti itu. Jadi demikian kata beliau ilmu wakat itu sifaul qalbi kemudian menjernihkan hati. Ya menjernihkan hati ini bisa ada ini ada istilah dalam tasawuf itu ada tahalli, tajalli, tahalli itu. Jadi sofaul qalbi itu ada di tahalli. Tahalli itu istilahnya menghias. Kalau tahalli itu kan mengosongkan, maksudnya mengosongkan itu mengosongkan kita dari hal-hal yang maksiat, menghindari hal-hal itu. Kemudian setelah makom apa tahalli itu tahalli menghias diri. Nah, salah satu menghias diri itu sofaul qalbi. Apa? Iya, sifaul qalbi yaitu menjernihkan hati. Yaitu memasukkan sesuatu dalam hati itu hal-hal yang baik. Wazuhud fid dunya, kemudian asketik di dunia. Maksudnya sederhana saja. Ya Mas Ali jamnya boleh bagus, tapi hilang ya nggak apa-apa. Atau misalnya apa tadi jaminan untuk menembus ijazah nggak masalah gitu. Namanya zuhud asketik gitu. Jadi tidak terlalu cinta dunia. Ya ada dipakai, nggak ada ya wallahu alam. Ya bahasa tasawuf bang begitu. Pokoknya Allah makhluk gitu. Suatu yang selain Allah itu hina, itu nista. Dalam bahasa tasawuf, karena bahasa tasawuf itu kan membahasa ini, bahasa etika, bahasa adab lah kepada Allah. Tapi bukan berarti maksudnya nggak mau, Mat, itu. Maksudnya jangan terlalu cinta atau apa bahasanya itu ketergantungan. Nah, obat itu kan ketergantungan biasanya. Kalau nggak minum obat mau mati nih. Kalau jam nggak dipakai pengen pingsan, ah itu kan ketergantungan namanya. Ya itu bukan zuhud namanya. Apakah sufi nggak boleh kaya? Ya harus mana itu. Anda kan kaya kita bisa dermawan. Nah kalau di daerah kita nggak bisa dermawan. Kalau di mana di Timur Tengah itu dermawan dengan ilmu itu kan bisa. Jadi istilah-istilah ya kalau kita nggak bisa kaya, ya udah berilmu. Kalau tidak bisa sedekah dengan uang, ya kita sedekah dengan pengetahuan. Di sana itu. Kenapa? Karena di sana disubsidi. Mereka itu dikasih biaya oleh negara itu. Orang yang pintar-pintar. Apalagi di Amerika. Orang ilmuwan itu malah apa biaya-biayanya ditanggung. Bahkan gedung-gedungnya juga disiapkan. Jadi kalau di Indonesia ini ilmuannya ya boleh jadi minim ya mungkin gara-gara itu kurang diapresiasi oleh negara.
Karena memang salah satu analisisnya Erzili Bandono, orang Indonesia itu yang beliau ini sering tokoh kritikus lah dalam bidang ini, ekonomi. Jadi memang di Indonesia ini orang menganggap bahwa orang Indonesia ini memang sengaja dimiskinkan. Ada grand narration itu istilahnya. Ada narasi besar yang memang ada orang yang miskin Indonesia ini jatuh miskin. Kalau miskin nanti kan enak digerakkan itu. Miskin itu butuh apa sih? Butuh uang. Butuh isi perut lah itu. Tinggal dikasih Indomie, telur itu. Ikut saya, ikut nanti. Tapi yang lebih dari itu kata beliau bukan. Jadi memang di Indonesia ini bukan ininya, bukan sengaja dimiskinkan. Sengaja kita ini dijadikan bodoh itu. Kalau kita dijadikan bodoh, supaya orang-orang bego di atas itu tetap berkuasa. Nah, itu kata beliau. Jadi kenapa orang itu dibodohi? Kalau orang itu bodoh, dia itu tidak akan kritis dengan ya ilmu pengetahuan tentang ekonomi. Bagaimana menjadi kapitalis misalnya itu ya. Atau menjadi penguasa. Mereka itu di apa ya? Akses mereka untuk pengetahuan ke sana itu ditutup, dikasih batas tertentu. Supaya mereka nggak tahu itu. Kalau dulu itu dibiarkan orang-orang ini tetap buta huruf. Supaya Belanda dengan Jepang itu tetap menjadi penguasa, nggak ada yang menyaingi. Nah, kalau sekarang itu, kalau dalam bahasa beliau itu kita memang dibodohkan secara teratur, secara sistematis itu. Nah, kalau bodoh, dengan sendirinya nanti orang itu miskin. Salah satunya ya miskin otak itu ya. Dan selain miskin ilmu ya miskin ini, miskin harta itu. Jadi di pendidikannya, maka pendidikan itu kan biayanya banyak. Karena biayanya banyak, korupsinya besar-besaran. Ya walau alam terkait itu kan dugaan beliau analisis. Cuman apakah itu benar? Ya buktinya kenyataannya banyak yang seperti demikian. Itu sementara ya 80% pernyataan beliau benar itu ya. Selain dimiskinkan ternyata kita memang sengaja dibuat bodoh. Kemudian wama yukur ribu ilal jannah dan apa-apa yang dapat mendekatkan kepada surga wa adu anin nari dan menjauhkan dari neraka. Wal khaufu minallahi wa raja, kemudian dia takut kepada Allah wa raja dan senantiasa uh, menaruh harapan kepada Allah. Kemudian wa afatun nufus wa taharatuha, kemudian penyakit-penyakit jiwa mengantisipasi itu wa taharatuha, kemudian memverifikasinya, membersihkannya. Wa huwa nur wa huwa nurul musyarul ilaih. Itulah yang disebut cahaya yang dapat menunjukkan kepada Allah. Annahu bahwasanya nurun yaksifuhu Allahu fi qalbin ma yasha'u duna ilmin lisan wal ma'kul wal mankul. Jadi itulah yang disebut cahaya yang Allah hempaskan, yang Allah taruh di dalam hati orang-orang yang Allah kehendaki. Bukan ilmu lisan, ilmu yang hanya disampaikan saja. Yang kita bicarakan bukan hanya itu, wal ma'kul atau ilmu rasional yang kita pikirkan, yang ya intelektual itulah. Wal mangkul juga yang catatan kaki, yang menurut ini, yang menurut itu ya. Bukan yang itu kata beliau, yang ilmu tersebut. Jadi kalau membahas ilmu itu kalau dalam Al-Qur'an la yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Kalau dalam bahasanya Imam Fakhruddin Razi dan Imam Ghazali itu kan itu adalah mukasyafah. Jadi ilmu mukasyafah itu memang apa ya? Ya ilmu yang menyingkap, maksudnya ilmu yang langsung dari Allah. Nurun yaksibullah yang disebut itu. Apa istilahnya direct illumination itu. Yang ilmu yang kebenarannya itu kebenaran pasti. Jadi ilmu itu kan ada yang apa ya, yang kebenarannya itu misalnya kayak insting. Dalam bahasa Arabnya itu disebut ghoriza. Dan ini hewan-hewan itu punya. Misalnya ada gunung mau meletus itu. Hewan itu kabur duluan karena insting mereka lebih kuat. Kemudian kemarin di Lumajang itu kok banyak sapi-sapi yang sapinya diikat, ya kena lahar lah itu. Jadi nggak sempat lari itu ya. Jadi mereka itu punya insting yang ini, yang bisa mengetahui akan ada kejadian tertentu.
Ada yang di atasnya insting itu bisa salah. Ada namanya atifah. Atifah itu feeling. Mungkin begini bisa. Feeling itu ya daya rasa lah. Di atasnya itu ada namanya firosah. Selain firosah ada tadi itu mukasyafah itu atau kasyif. Kalau firasat itu kan memang ada itu hadisnya Nabi itu itaku an firastil mukmin itu. Karena memang banyak benarnya firasatnya orang mukmin. Nah, itu kan yang kalau mukasyafah itu kan yang diceritakan Gus Dur itu. Jadi kalau orang berbicara, Gus Dur itu tidur. Cuman setelah beliau disuruh berbicara, beliau komentari orang yang berbicara tadi. Salah satu gimana atau yang diceritakan sekalipun dikomentari bercanda sama Gus Dur. Enggak, saya pura-pura tidur saja. Yang temannya di sebelahnya bicara, Gus Dur tidur, dia setelah bangun, Gus Dur nyambung gitu dan menceritakan apa yang diceritakan sebelumnya. Tapi kata beliau, enggak, saya pura-pura tidur katanya. Itu muka syafah itu ya. Yang kita bicarakan sekarang ini ya lebih mendekati istilah muka syafah itu. Kemudian wajah zalikal Junaid qadasa sirahu Imam Junaid memberikan simpulan itu ya, menghimpun dari beberapa pendapat tadi itu di kaulihi dalam pandangannya al ilmu anta arifa rabbaka adalah engkau ya mengetahui Tuhanmu wala ta'du qadraka dan engkau tidak melampaui batas. Maksudnya ya tadi tuh kalau bicara prioritas ya Allah itu prioritas ketimbang dirinya. Kadang kan manusia ini egois. Jadi menganggap apa yang dilakukan itu adalah eh, ya perbuatan dirinya. Jadi seolah yang setiap yang apa yang dilakukan itu yang dia apresiasi harus dirinya. Ya mungkin yang ngajar, oh menurut saya itu pinter ya karena saya. Jadi seolah-olah Allah itu di nomor dua kan. Jadi maksud beliau begitu. Ai huwa ma'rifatullah wa husnul adab. Jadi mengetahui Allah, yaitu pengetahuan tadi itu bila baik sifat-sifatnya, asma'nya, kaifiyah ta'abudnya, kemudian etikanya, adabnya itu ya. Wa husnul adab, kemudian etika yang baik baina yadayhi di hadapan Allah atau ketika menghadap kepada Allah. Baik satu lagi ini salah satu pandangan Imam Ghazali mengenai ilmu nafi. Jadi kalau kata Imam Ghazali, al ilmu nafi itu adalah ma yazidu fi khaufika min Allah. Jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah yang dia bisa menambah rasa takutmu kepada Allah. Jadi ketika kita belajar itu justru kita tambah ini, ya tambah dekat kepada Allah, tambah takut, tambah baik lah secara ma yazidu fi khaufika min Allah. Kemudian selain itu wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsik. Jadi pandanganmu itu justru bertambah untuk melihat aib-aibmu sendiri. Kadang kan kita lebih senang melihat ya keburukan orang lain ketimbang keburukan diri sendiri. Kemudian wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbik. Kemudian pengetahuanmu untuk beribadah kepada Allah itu juga bertambah. Selain itu wa yuqallilu min ghorbatika fid dunya. Kemudian meminimalisir keinginan-keinginanmu di dunia, hal-hal yang dunia. Jadi keinginan-keinginan di dunia itu dikurangi. Jadi biasanya orang itu kalau misalnya penghasilannya bertambah, pengeluarannya juga bertambah. Makanya ada kemarin yang diketawain di medsos itu ya. Salah satu DPR itu, ya betul memang gaji saya memang sebanyak itu. Cuman pengeluaran saya lebih dari itu katanya. Itu kan aneh itu. Gaji sampai puluhan juta, cuman nggak cukup katanya satu bulan. Itu kan aneh mas. Ya karena tidurnya tidur di hotel mewah. Yang satu harinya bisa 1 juta 2 juta ke atas. Belum makannya itu ya, murah wirawirinya. Sembarang lah itu kan. Ya begitu mat kalau misal. Sebenarnya kita bersyukur mat nggak terlalu kayak seperti mereka itu. Karena biasanya orang itu cobaannya sesuai dengan yang ia punya. Mas Ali itu nggak pernah dikasih cobaan kehilangan kunci pesawat sama Allah kan.
Anda beruntung gitu kan. Ya gimana Wan, kalau misalnya dikasih pesawat plus kuncinya itu ya. Lalu pas hilang, sampean gila itu. Sampean milih gila atau pilih punya jam saja atau punya pesawat. Kalau misalnya punya pesawatnya hilang, Anda gila itu. Tapi Anda punya jam, biasa saja Mas itu. Pasti milih jam kan gitu. Jadi ya, tapi sama orang-orang diketawain Pak itu. Jadi orang nggak punya disyukuri katanya. Tapi kalau dalam tasawuf itu boleh. Bahkan dalam tasawuf itu orang mati itu alhamdulillah disyukuri itu. Itu kan seolah-olah menyalahi innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu kan ya. Tapi dalam tasawuf itu alhamdulillah. Alhamdulillah itu apa? Kita memuji kan itu. Memuji bahwa alhamdulillah. Alhamdulillah itu berarti hidupnya itu sudah purna, sudah selesai. Artinya kalau sudah selesai Mas Ali. Nah Mas Ali nanti misalnya meninggal nih. Kalau meninggal bisa bolos sekolah nggak? Berarti dosa-dosanya untuk tidak sekolah itu berarti Allah tutup itu Mas. Kalau disetop sama Allah untuk melakukan dosa itu, kalau misalnya Mas Adi lanjut, gimana kalau melakukan dosa itu? Berarti kan Allah nggak sayang. Makanya aku bersyukur itu, Alhamdulillah. Allah memberikan anugerah berupa Mas Ali nggak boleh sekolah lagi ya. Nanti itu. Mas Ali yang lain, bukan Mas Ali yang ini. Kan Mas Ali bukan cuma kamu, kan? Begitu, ya. Kemudian selanjutnya kata beliau, wa yazidu fi ghorbatika fil akhirah. Kemudian keinginan untuk ke akhirat itu juga bertambah. Bukan keinginan nikah tadi itu, Mas ya. Kalau keinginan ke akhirat ini bertambah, itu dikira, aduh, kayak cepat mati nih gitu ya. Ya kalau mau kita antar, Mas. Kalau mau itu maksudnya hal-hal yang bernilai ukhrawi. Maksudnya itu ditambah. Mas Ali misalnya yang biasanya ya kerja sawit itu. Berangkat itu ya niat gitu, Mas. Niat ya niat cari nafkah untuk diri sendiri gitu ya. Ya siapa tahu nanti dari pekerjaan itu, ya niati bahwa itu pekerjaan ya karena Allah. Ya kalau misalnya nggak niat gitu kan sama saja Mas dengan orang sebelah. Ya udah berangkat ke sawit saja itu. Jadi beda Mas Ali ya, pekerjaan-pekerjaan dunia yang dilakukan orang mukmin dan orang yang tidak mukmin. Makanya pentingnya kita belajar banyak, apalagi belajar tentang tasawuf itu. Kalau dalam bahasa ekonomi itu kita menjadi kapitalis pahala, Mas. Orang-orang ini Mas bocorannya, orang-orang kaum fuqaha itu Mas. Kalau mereka itu mau pahalanya besar, harus sedekah, harus punya banyak uang. Kemudian harus sholat banyak itu. Kalau kaum tasawuf enggak, mereka cari hadis-hadis Nabi yang misalnya belajar yang sejenak saja yang pahalanya itu seperti menziarahi orang mati itu. Kan kita nggak kuat menziarahi si orang mati pahalanya itu, Pak. Ziarah seperti sedekah 1.000 kuda. Udahlah belajar aja sebentar. Nggak usah bawa buku lah. Cuman pegang pegang apa? Ya pegang setan HP dengan HP-nya itu. Pokoknya ikut. Kan pahalanya sama besar daripada saya misalnya sedekah kuda, uang saja nggak punya itu ya. Jam dibelikan orang tua. Nah salah satunya itu mas. Salah satu kita belajar banyak, jadi pinter itu. Jadi kita itu menjadi kapitalis pahala. Makanya nanti ya kalau boleh kita interupsi itu mas ke malaikat. Saya sudah belajar banyak ini gitu. Kepala saya sudah banyak itu. Masa saya nggak layak jadi surga? Itu kecerdasan ini mas, nggak setiap orang punya itu mas. Jadi kita itu apa ya, semacam mengkapitalisasi pahala. Jadi bekerja sedikit, cuman hasilnya banyak. Kan tujuannya itu mas. Kita ini kan dalam hidup sebenarnya dalam hidup ini kita kan nggak butuh kerja, butuh uang. Jadi kalau punya uang, perkerjakan orang saja itu kan. Jadi ini mana? Jadi wajah itu figur batika fil akhirah. Bukan berarti cepat mati itu, cepat ke akhirat, bukan itu. Tapi hal-hal yang duniawi yang nanti pahalanya itu berefek kepada akhirat itu ditambah. Ya termasuk ngaji yang biasanya ceplos-ceplos bangun tidur ya, apalagi wudhu ya kadang tak sampai aral ya. Tapi nggak segitunya sih. Kalau di pondok kan ngaji kadang kalau subuh sholat lah sudah subuh itu kadang kita lupa. Ada teman itu yang lupa dia itu kalau nggak wudhu itu. Ya karena saking takutnya itu kan ya. Saking takutnya di apa? Kan ada hukuman kalau di pondok itu. Saking takutnya dihukum oleh kiainya, jadi langsung pasang baju itu langsung sholat. Itu. Saking takutnya itu lupa dia kalau nggak wudhu.
Kemudian waftahu basirotaka biafati amalika. Kemudian dibukakan pandanganmu dengan apa? Ya penyakit-penyakit amal, maksudnya amal-amal yang buruk hatta tahta riza sehingga engkau dapat terjaga dengannya. Jadi setiap orang itu punya, jadi orang baik itu punya masa lalu yang buruk, Pak. Dan orang buruk punya kesempatan untuk membenah diri di masa yang akan datang. Jadi kalau Mas Ali misalnya eh, sekarang baik, jangan salah, di masa lalu Mas Ali ada keburukan kan. Nah kalau sekarang Mas Ali misalnya melakukan satu keburukan, maksudnya jangan putus asa bahwa kita itu tetap punya kesempatan untuk bisa memperbaiki diri. Jadi maksudnya wa yaftahu basirotaka bi afati amalika tatahariza minha. Jadi mengintrospeksi diri. Iya, saya dulu banyak ini yang saya sesali. Jadi penyesalan-penyesalan keburukan di masa lalu itu justru menjaga dirinya untuk masa depan sehingga dia itu berusaha menjadi lebih baik. Kemudian wa yutalli'uka ala makaidi syaiton wa gururi. Kemudian ia juga dijaga ala makaidi syaiton dari tipu daya setan gitu ya. Ya termasuk tipu daya setan itu tadi ya pejabat yang menggunakan pengetahuannya untuk mengeruk harta rakyat, harta negara itu ya. Itu termasuk dari maka itu syaitan dan tipu dayanya itu. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya. Mohon maaf, syukur untuk bil khairi wal barokah wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.